Halo semua, di video kali ini kita akan mereview salah satu buku non-fiksi ilmiah yang berjudul The Psychology of Emotion, mengerti daya ledak emosi dan cara ampuh mengelolanya hingga kamu bisa tetap tenang terkendali di segala situasi. Buku ini karya David J. Lieberman yang mana diterbitkan oleh PT Bintara Aksara Cahaya cetakan ke-20. Nah, David ini merupakan penulis buku terkenal mind reader. Kalau kalian mungkin pernah menemukan buku ya, dan itu biasanya di Gramedia ataupun di tempat buku lainnya pun selalu ada gitu ya mind reader. Nah, itu tuh sama ya penulisnya dengan buku ini. Nah, sebelumnya buku ini itu pernah terbit dengan judul Never Get Angry Again, tapi kemudian dirubah menjadi The Psychology of Emotion karena dalam buku ini lebih general gitu, membahas tentang emosi, walaupun memang yang lebih ditekankan itu adalah emosi amarah. Karena itu, mari kita bahas buku ini. Pertama-tama, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Sesuai judulnya, The Psychology of Emotion, maka dalam buku ini pasti akan banyak teori-teori mengenai psikologi. Nah, kelebihan dari buku ini, teori-teori psikologinya itu dijelaskan dengan konsep yang praktis dan juga mudah diterapkan, jadi solutif gitu. Nah, ada pun kekurangannya, karena buku ini merupakan buku terjemahan, maka menurut saya ada beberapa kata ataupun frasa atau paragraf bahkan yang sulit untuk dimengerti gitu. Tapi walaupun begitu, secara keseluruhan inti dari buku ini masih bisa kita dapatkan. Hanya saja memang perlu beberapa ada beberapa kalimat yang memerlukan waktu bagi kita untuk memahaminya. Mungkin bisa terjemahannya itu lebih terasa terasa informal mungkin ya bagi kita semua. Gitu. Kita lanjut untuk membahas isinya. Buku ini terdiri dari 7 bab, yang mana bab pertamanya itu menjelaskan mengenai alasan kamu marah atau alasan seseorang itu kenapa sih bisa marah. Nah, dalam seperti biasa ya, dalam sebuah buku itu pasti diawali oleh sebuah definisi. Dalam bab 1 ini kita akan tahu mengapa sih kita itu bisa marah, atau secara umumnya mengapa kita bisa mengeluarkan emosi itu, terutamanya amarah ya yang difokuskan dalam buku ini. Dan di sini David itu menjelaskan bahwasannya salah satu faktor utama mengapa kita bisa mengeluarkan emosi amarah itu adalah bagaimana sudut pandang kita. Nah, sudut pandang kita. Ada sebuah ilustrasi yang saya ingat gitu dalam buku ini, di bab 1 ini, mengenai sebuah mainan yang rusak. Bagi orang dewasa, ketika ada sebuah mainan yang rusak, mungkin itu hanyalah sebuah kesalahan kecil yang mana tidak akan mempengaruhi emosionalnya secara tinggi gitu. Adapun bagi anak-anak, ketika ada mainan yang rusak, seolah-olah itu tuh merupakan dunianya yang rusak, yang mana bisa membuat anak ini nangis, pokoknya mengeluarkan emosi yang berlebih gitu, yang mana berbeda dari orang dewasa ini. Nah, karena itulah emosi itu terbentuk bagaimana sudut pandang kita atau interpretasi seseorang terhadap suatu peristiwa gitu. Nah, adapun bab 2 sampai bab 5 itu tuh menjelaskan mengenai lebihnya, itu menjelaskan mengenai memaparkan bagaimana emosi itu. Seperti di bab 2 kita akan belajar mengenai biaya hidup harga untuk melepaskan diri. Di sini itu ada satu subjudul yang menarik perhatian, yaitu mengapa orang cerdas melakukan hal bodoh gitu. Dan di sini David itu menjelaskan bahwasannya orang cerdas itu memang bisa mengambil keputusan yang bijak, tapi pengambilan keputusan itu tetap tergantung dengan kondisi emosionalnya dia gitu. Makanya jangan heran ketika ada orang cerdas tapi dia mengambil atau mengeluarkan emosi yang menurut kita itu adalah hal bodoh gitu. Karena seperti yang kita tahu, setiap manusia itu memiliki 3 intelijen ya, IQ, SQ, dan EQ, yang mana antara IQ dan EQ ini walaupun mempunyai keterkaitan, namun ada atau bisa berbeda gitu hasilnya ya. Jadi di sini juga David menjelaskan mengapa orang cerdas melakukan hal bodoh itu, karena walaupun orang cerdas bisa mengambil tindakan yang bijak, tapi tindakan itu pasti didasari oleh emosionalnya. Nah, selanjutnya David juga menjelaskan mengenai memahami rasa sakit dan penderitaan, karena kan banyak alasan atau faktor-faktor utama mengapa kita merasa gitu atau dapat mengeluarkan emosi amarah itu awalnya diawali oleh rasa sakit gitu. Nah, di sini David menjelaskan apa sih rasa sakit dan penderitaan itu, dan bagaimana kita bisa memahami, yang mana pada akhirnya kita bisa untuk mengatasi atau mengontrol rasa sakit ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui rasa sakit itu, maka di bab selanjutnya, di bab 4 ini dipaparkan mengenai berdamai dengan masa lalu untuk selamanya. Karena ada beberapa atau ada sebuah kalimat gitu dari David, yang mana ketika kita marah itu sebenarnya ada masa lalu atau sesuatu yang dulu kita sudah simpan rasa sakit itu, namun terbuka kembali gitu, atau bisa disebut sebagai ego kita yang sudah kita jaga dengan baik itu merasa tersenggol gitu, atau merasa tersinggung, yang mana mengakibatkan rasa amarah yang keluar dari diri kita gitu. Nah, di sini dijelaskan juga mengenai tahap-tahap penerimaan masa lalu yang
sakit gitu ya menurut pandangan kita, yang akhirnya di sini ada tolong maafkan aku gitu. Di sini sudah mulai kita menerima, dan ini maafnya itu untuk diri kita sendiri gitu, karena pernah menyimpan rasa sakit yang lama dalam diri kita. Lalu dilanjut mengenai, nah ketika kita sudah mulai menerima, maka di sini bagaimana caranya mencintai kehidupan. Kita mulai dipaparkan untuk mulai mencintai kehidupan ini, karena ketika kita hilang rasa amarah dalam diri kita, maka kita ganti rasa itu dengan rasa cinta, yang mana akan membuahkan emosi senang, bahagia gitu, yang akhirnya bisa mengatasi kita atau setidaknya meminimalisir rasa emosi amarah yang akan muncul dari diri kita. Adapun di bab 6 sampai bab 7 terakhir ini itu di sini menjelaskan mengenai strategi praktisnya gitu, strategi psikologi praktisnya yang dapat langsung kita terapkan gitu agar untuk melatih diri mengontrol emosi amarah dalam diri kita. Dan di sini sebenarnya ada satu konsep atau satu teori psikologi yang menjadi solusi utama dalam mengelola amarah ini, yaitu apa? Di sini disebut sebagai konsep neuroplastisitas. Nah, neuroplastisitas ini itu sebenarnya artinya adalah mengubah pet neuron kita, jadi mengubah alur berpikir kita. Kan dalam otak kita itu terdiri dari beberapa neuron, yang mana neuron ini akan menghubungkan atau menyalurkan sinyal yang nanti akan menghasilkan sebuah emosi. Nah, neuroplastisitas ini melatih kita untuk membuat jalur baru bagi otak. Jadi sebenarnya otak ini itu mempunyai jalur yang mana dia akan terbuat sendiri jalur itu sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Nah, ketika kita misalnya ada suatu peristiwa, lalu kita menginterpretasikan peristiwa itu sebagai sesuatu yang negatif, yang mana akan menghasilkan output yang negatif juga. Nah, maka otak kita itu akan membuat sebuah jalur. Nah, ketika kita merubah si jalur ini atau jalur ini yang mana diawali dengan merubah interpretasi kita terhadap sesuatu yang lebih baik, atau dengan memandang sesuatu itu jadi hal baik, maka secara otomatis jalur otak ini pun akan berubah, yang mana akan menghasilkan output yang berbeda pula. Namun untuk merubah jalur dalam neuron ini atau menerapkan neuroplastisitas ini memerlukan waktu atau setidaknya pembiasaan gitu ya, karena jalur yang sudah lama ada di otak kita itu tidak bisa secara langsung diubah gitu menjadi jalur yang baru, maka diperlukan proses yang lama pula. Dan di sini juga di bab 7 ini ada beberapa solusi praktis atau strategi psikologi praktis seperti 10 minutes, seperti ya teori 10 minutes, yang mana kita berhenti dulu selama 10 minutes 10 second, yang mana kita itu berhenti dulu secara selama 10 detik untuk mencerna suatu peristiwa yang terjadi pada diri kita gitu, yang mana ketika jeda 10 detik ini kita bisa menentukan sikap apa yang harusnya kita keluarkan gitu, atau sikap apa yang harusnya kita tunjukkan pada situasi seperti itu. Juga ada lagi tips lainnya yang bisa kalian baca sendiri ya, ada di bab 7 terakhir ini gitu. Jadi buku ini itu memang disajikan secara tahapan, dimulai dari kita mengetahui apa itu emosi dan dari mana munculnya emosi, lalu kemudian merupakan mengenai sebab-sebab emosi amarah itu seperti rasa sakit, trauma masa lalu, tragedi yang tidak mengenakan yang pernah terjadi pada kita, dan juga setelah itu kita akan dipaparkan mengenai tahapan-tahapan penerimaan diri yang akhirnya membuat kita untuk merasakan cinta lagi terhadap dunia dan terhadap apa yang terjadi pada diri kita, dan diakhiri dengan cara-cara praktis gitu yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita terapkan ketika kita tidak sengaja mengeluarkan emosi amarah itu. Jadi pokoknya buku ini benar-benar kalian harus coba baca, karena dengan mengetahui buku ini sebenarnya akan mengubah pandangan kalian mengenai emosi amarah itu sendiri gitu. Jadi kalian bisa lebih mengontrol emosi kalian ketika dihadapkan pada situasi yang bahkan bisa sebenarnya itu menyinggung emosi kalian sendiri gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review buku ini. Selebihnya kalian boleh baca sendiri, karena benar-benar worth it ya buku ini untuk kalian baca gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada beberapa kata yang tidak mengenakan dalam review buku ini. Semoga teman-teman tertarik untuk membaca buku ini, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.